Shalom saudara-saudaraku, saat ini saya sedang berada di atas sebuah perahu yang kecil bersama dengan tim. Saya sekarang berada di Kepulauan Riau dan kami berangkat dari Tanjung Balai menuju ke satu pulau yang lain, yaitu pulau atau selat Panjang namanya. Itu di sana ya, sebentar lagi kita akan tiba dan sore nanti akan ada ibadah KKR dan kiranya damai sejahtera dan penyertaan Tuhan memberkati dan mengurapi pelayanan ini sehingga jemaat-jemaat yang hadir mereka akan membawa kebangunan rohani dan Tuhan dipuji dan dimuliakan. Selamat menyaksikan saudaraku. Kenapa saudara didakwa sama setan? Kalau orang benar, orang kudus, nggak bisa didakwa sama setan. Yang didakwa sama setan adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu kalau mau menyembah Tuhan, nggak bisa nyampe-nyampe. Bahkan mau nyebut nama Yesus, berat mulutnya. Saudara tahu kalau orang terdakwa? Di mana dia? Kalau dalam sidang itu terdakwa di mana? Ini kan? Tapi kalau terdakwa nggak begini modelnya. Ini masih free, bebas. Saya pinjam, ada sound, selendang atau apa? Pinjam saya, biar saudara masuk dalam pikirannya Tuhan. Iblis suka mendakwa kita, saudara. Iblis sering mendakwa dirimu sehingga engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Sorry, no. Kau mau didakwa. Saudara lihat kalau tampilan, maaf ya ini ibu ya, maaf ya Nona ya, maaf. Ini orang yang terdakwa, saudara. Orang yang terdakwa, orang yang terdakwa bisa ngomong nggak? Kalau dia mau masuk ke kamar mandi atau ke belah pipis, coba bilang. Dan setan kalau dia mau bergerak, diam. Itu setan bilang diam. Ini pendakwa, saudara. Ini kejar setan, diam, diam, jangan ngomong, diam. Kalau ngomong, diam. Saudara sekali didakwa setan seperti itu, saudara. Makanya saudara tidak bisa buat apa-apa. Ini masih mulutnya, pinjam Alkitab. Bukan hanya mulutnya yang ditahan, tapi tangannya juga diikat, kakinya diikat. Coba bergerak seperti kalau kaki diikat. Haleluya, haleluya. Saudara jangan mau diginiin. Ya Nona ya, jangan mau diginiin. Kenapa seperti ini? Karena saudara baru bikin dosa, berzina, berhala, kegelapan, dukun. Makanya Iblis bilang, kau nggak bisa masuk ke gereja boleh, tapi kau nggak bisa masuk hadirat Tuhan. Dengar, dengar. Aku tahu kau siapa. Engkau berzina kan? Engkau penculik kan? Nggak bisa. Saudaraku, saya mau bilang, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Coba buka Yeremia. Haleluya. Tunggu sebentar di sini, Nona. Haleluya. Coba buka. Oh, Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Oke. Oke, Nona pakai baca. Lepas. Haleluya. Yes, Lord. Baca. Tadi berapa? Yesaya? Yesaya 1 ayat 18. Haleluya. Ketemu? Oke. Jesus Lord.
Yesaya 1 ayat 14. Amen. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah bagikan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Yes. akan menjadi putih seperti salju. Yes. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yes. Perhatikan kembali, saudara. Setan kalau boleh tidak mengizinkan engkau, bahkan tidak memberi kesempatan kepadamu untuk datang sama Tuhan, bahkan minta ampun sekalipun. Setan mau kalau boleh saudara diam. Waktu mulai berbuat dosa, saudara tertuduh dan orang ajak ke gereja enggak. Dan setan kepingin kalau saudara itu tidak mau ke gereja lagi, bahkan mulai berdiam diri, muruk, kalau boleh putus asa, dan kalau boleh akhir diri, saudara. Maunya setan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, marilah kita berperkara. Haleluya. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti, akan putih seperti apa? Salju. Sekalipun dosamu merah seperti apa lagi? Kain kesumba. Kain kesumba akan putih seperti bulu domba. bulu domba. Saudara tahu kain kesumba itu apa, saudara? Kain warna merah. Kain kesumba itu sering dipakai orang di hutan. Karena nggak ada baju, nggak ada lagi tisu, nggak ada lagi koran-koran, ya pakai kain itu saja untuk lap keringat, untuk lap senjata-senjata, parang dan segala-galanya. Bahkan kalau dia kena getah pohon, dia lap pakai itu. Saudara lihat, kalau saudara kena getah satu buah saja, saudara cuci pakai rinso, nggak mempan. Saudara harus pakai apa? Baiklin pun kadang-kadang nggak bersih banget. Tapi kalau baju kena getah, saudara cuci pakai minyak tanah, pakai bensin, pakai thinner sekalipun, nggak hilang, saudara. Kenapa? Begitu kuatnya getah itu mengikat kain itu. Itu namanya kain kesumba. Tuhan Yesus bilang, seperti pun dosamu seperti itu, Tuhan sanggup membersihkannya. Amin. Yang penting sekalipun saudara sudah berbuat dosa, datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Aku sudah berdosa Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Dan itu yang setan tidak mau. Halo. Amin. Iya. Malam hari ini saya mau bilang, sebesar apapun kejahatan yang sudah engkau buat di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup mengampuni engkau. Itu yang menghalangi berkat Tuhan turun ke dalam hidupmu. Hanya orang-orang yang duduk dalam kumpulan kemuliaan Tuhan, bukan duduk dalam kumpulan pencemooh. Hanya orang yang selalu mendengarkan Taurat Tuhan, bukan mendengarkan nasihat orang fasik. Orang itu yang diberkati Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Haleluya. Amin. Jangan saudara bilang, Om Pendeta, kami kan tinggal di pulau. Kalau Om Pendeta mah di Jakarta, segala sesuatu ada. Kalau di sini di pulau mau ngapain Pak? Paling kami seberkat-berkatnya juga seperti apa? Saya mau bilang saudaraku, amin. Jembatan kekayaan itu cuma satu. Kalau tangan Tuhan sudah geser, haleluya, amin. Kalau Tuhan sudah geser, di pulau ini bisa jadi mall. Amin. Di pulau ini saudara bisa kaya raya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Justru itu saudaraku, saudara sedang mau dipakai sama Tuhan untuk bersaksi. Dulu saya orang yang berdosa, sekarang saya sudah bertobat, dan sekarang saya melayani Tuhan, ikut Tuhan, dan saudara menjadi saksi dimanapun saudara berada. Oh, itu dia saudaraku. Amin. Sampai orang-orang bahkan setan pun gentar lihat saudara. Wow. Haleluya. Apa yang saudara kerjakan semuanya diberkati sama Tuhan. Tidak ada batasan. Tidak ada orang yang sudah terlalu tua. Pak pastor, saya kan bukan orang sekolah. Tuhan pakai engkau. Tuhan, saya ngomongnya aja patah-patah. Tuhan pakai engkau. Saya orang bodoh, Tuhan jadikan pintar. Haleluya. Tuhan itu punya cara yang ajaib untuk jadikan saudara menjadi orang-orang yang super perkasa.
Haleluya. Yang penting pertama darah Yesus terjadi, amen. Mengampuni dosa-dosamu. Deklarasikan sama setan. Mulai hari ini aku bukan pengikut lagi. Mulai hari ini aku mau setia melayani Tuhan. Mulai hari ini aku adalah milik Kristus. Wah, Tuhan pakai luar biasa, saudara. Amen. Coba buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sudah dapat semuanya? Oke, Nona, mari baca. Kisah Rasul. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Amin. Yesus berangkat ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, sekali lagi saya minta seluruh jemaat untuk membacanya biar termeterai. 1, 2, 3. Setelah akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini berkata begini, saudara. Tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan pada saat itulah engkau menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, Yudea, di Yudea, Samaria sampai sampai ke ujung bumi. ke ujung bumi. Perhatikan baik-baik saya, saudara. Nona, please standing for me. Berdiri. Yesus sudah di surga, kan? Dia pernah berjanji, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Saudara tahu, Roh Kudus yang dimaksud itu adalah Roh Kristus, saudara. Lihat, ya, saya buka rahasia besar ini. Tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan pada saat itu engkau menjadi saksiku. Coba kesini sedikit. Nah, tanganmu diginiin sedikit. Angkat saja dua-dua. Nah, anggaplah ini dirimu, saudara. Ya, dirimu. Ini bukan proses penyalipan, bukan. Ya. Nah, Yesus bilang, tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Amen. Tetapi engkau akan menerima kuasa, the power of God, jika Roh Kudus turun ke atasmu, dan mulai saat itu engkau menjadi saksiku. Perhatikan ayat ini. Ini besar sekali. Saudara tahu yang masuk itu Roh Kristus. Roma 8, saudaraku. Ya. Jadi Yesus sebenarnya ingin bersaksi ke seluruh dunia. Dia pakai orang ini. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Yesus turun begini. Yesusnya di mana? Yes. Mulai pada saat itu turun tangan. Engkau melangkah, yang melangkah siapa? Engkau kalau mau doakan orang lain, yang doain siapa? Amin. Kalau engkau memberi sesuatu sama orang, yang memberi siapa? Haleluya. Yang bekerja di dalam dirimu itu Yesus, saudara. Kalau saudara berdoa sama orang sakit, sekalipun kau bukan pendeta, Tuhan Yesus sembuhkan orang ini. Sembuh. Amin. Pohon yang tadinya nggak mau tumbuh-tumbuh, Tuhan Yesus hidupkan. Hidup. Haleluya. Amin. Orang yang kerasukan setan tetangga jangan cari pendeta lagi. Aku yang maju. Setan keluar. Keluar. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus itu kepingin masuk di dalam dirimu nih. Dan begitu dia masuk, saudara menjadi orang yang perkasa. Amen. Begitu tadinya saudara takut setan, sekarang setan di mata gini. Amen. Itu sebabnya waktu mereka dipenuhi sama Roh Kudus, Petrus menjadi giant spirit, saudara, yang ditakutkan. Dia masuk di gerbang menghadap Allah. Ada orang yang minta-minta, saudara. Dia bilang, bagilah aku duit. Petrus
bilang, Tuhan ngomong dalam hatinya. Terus berkati dia, sembuhkan dia. Dia bilang begini, aku tidak punya duit, kamu tahu nggak? Tetapi apa yang aku punya, apa yang kudapatkan percuma dari Tuhan, akan kuberikan dengan percuma dalam nama Yesus. Bagi orang itu langsung bilang begini, tadinya begini, kakinya gemeteran saudara. Saudara tahu yang sembuhkan orang itu siapa? Itu dia. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau dipakai Tuhan? Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Gereja ini tidak akan muat, saudaraku. Bahkan orang-orang yang dari seberang pulau pun akan berkumpul di sini. Karena mereka dengar lewat tiupan angin kemuliaan Tuhan sampai ke sana. Orang 2-3 orang saja berdoa Tuhan Yesus hadir, apalagi segini banyaknya. Paulus dan Silas berdoa di penjara goncang gempa bumi, saudara. Bagaimana kalau orang sebanyak ini berdoa sungguh-sungguh dan penuh dengan kuasa Yesus? Haleluya. 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 Itu dia, saudara. Malam hari ini, sekali lagi saya ingatkan, apapun yang sudah kau perbuat, yang menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu, malam hari ini saya mau tegaskan, Yesus sanggup memulihkan hidupmu dan mengampuni semua dosa-dosa. Haleluya. Haleluya. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, seketika itu juga engkau jadi manusia perkasa di dunia ini. Raja Daud waktu diurapi sama Samuel, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, seketika itu juga Berkuasalah Roh berkuasalah Roh Kudus, Roh Tuhan atas diri. Jadi orang-orang yang terima pengurapan dari Tuhan bersyukur kepadanya dan percaya dalam dirimu bahwa engkaulah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk melakukan perkara besar di kampung ini. Haleluya. Jadi kalau saudara berdoa, jangan berdoa orang miskin, saudara. Bilang, Tuhan, aku akan ada di dalam aku. Aku berdoa, Tuhan, kekayaan orang Batam pindahkan ke sini. Kalau saudara lagi melaut misalnya, Tuhan, seharian aku nggak dapat ikan. Ikan-ikan yang dari Singapura geser ke sini, Tuhan. Loh, ini lucu. Amin. Iya. Pindahkan ikan-ikan tuna, ikan-ikan tonggol sini, Tuhan. Saudara pernah baca waktu Petrus sedang menjala ikan nggak dapat semalam-malaman? Apa yang terjadi? Amin. Mujizat terjadi. Petrus bilang, Tuhan, semalam-malaman aku sudah di situ, Tuhan. Aku nggak bisa dan nggak ada ikan yang aku tangkap. Tuhan Yesus kasihan ya Petrus. Lalu apa yang terjadi? Yesus bilang begini, geser perahumu ke tempat yang lebih, nah, ditantang yang lebih. Petrus gemetar gak? Kenapa gemetar? Sebenarnya saya mau tanya sih, kalau kalian mungkin ada di sini yang nelayan, jala itu berapa meter sih sebenarnya lebar dalamnya itu? 56. Kalau lautnya 80 meter, ikannya dapat ya? Ikannya main-main di bawah. Nah, kita udah semalam-malam kita berjala begitu, ikannya main-main di bawah. Ikan tonggol gede kayak pastor begini, saudara. Main-main, nggak ketangkep, saudaraku. Makanya Petrus gemetar ke tempat yang lebih dalam, Tuhan. Petrus bilang apa? Karena engkau yang suruh. Baik. Nurut gak deh? Lalu digeser, wah ke dalam. Udah Tuhan, belum? Udah Tuhan, jauh lagi. Makin jauh. Ya kan? Petrus sudah mulai pikir, pakai akal pikirannya. Mana mungkin. Tapi dia bilang, karena engkau yang suruh, ya biarlah. Akal pikirannya dia tidak mungkin bisa dapat ikan. Tapi Tuhan bilang, tebarkan jalamu. Waktu Tuhan suruh, saudara, keajaiban terjadi. Amen.
ikan-ikan yang seganau itu sebenarnya Tuhan panggil. Wah, dari jauh begitu Tuhan. Tebar ke dalammu, ikan-ikan bilang, aku mau masuk, aku mau masuk, aku mau masuk. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Makanya pulau ini pasti kaya. Jadi doa. Iya. Ikannya itu yang datang ke jala Petrus. Karena Petrus cuma sekitar 5 meter. Iya, tapi Tuhan suit semua ikan yang di danau itu masuk ke dalam jalanya Petrus. Alkitab mencatat jala itu hampir sobek. Dimasukkan semua ikannya, tangkap, tangkap, tangkap. Perahunya lama-lama hampir tenggelam. Bang Petrus, kapal kita akan tenggelam nih bang. Aduh bang, ikannya belum dimasukin semua. Apa yang Petrus lakukan? Memanggil. Halo? Halo? Ambil padang dan haleluya. Saya ingatkan saudara, dengan baik-baik malam hari. Kalau saudara nggak punya hati seperti Petrus, karena kekayaan itu kau mati. Benar. Kalau seandainya Petrus lebih membela ikan ini daripada teman, dia tambah terus di perahunya. Ikannya lari lagi, lari lagi, lari lagi. Benar atau benar? Betul. Benar atau benar? Jadi kalau saudara diberkati, Bagi. Amin. kalau Bapak diberkati, Bagi. bagi. Siapa lagi mau diberkati? Kalau Bapak diberkati, jangan makan. Sudah, duduk. Berikan dulu tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh betul-betul datang kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jangan bilang perahu kecil Tuhan, setiap kau pulang penuh terus perahu. Jangan lihat perahu orang gede, pantas dia kaya, tidak. Tuhan buat engkau 1 hari 3 kali pulang pergi. Haleluya. Orang harus lembur sampai pagi di sana, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau nelayan hari ini, aku mau kerja hari ini, nggak perlu sampai tengah malam, sampai jam 8 saja Tuhan, penuhkan perahuku. Bisa? Bisa? Itu dia. Haleluya. Tuhan mau jadikan jemaat ini adalah jemaat raksasa semua. Jemaat raksasa semua. Amen. Semua yang ada di kota pindah ke sini. Semua yang ada di kota pindah ke sini. Itu dia. Haleluya. Jangan bilang saudara nggak bisa jadi pengusaha pom bensin di sini. Bukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Belum ada apotek di sini. Bukan kata Tuhan. Tuhan akan buat jalan-jalan. Yang penting kau percaya. Kalau kau yang suruh, akan kau kerjakan. Ibu Esther dulu siapa? Sekarang jadi. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Haleluya. Oke, sekarang kita buka lagi ya. Nah, ini yang terakhir deh. Haleluya. Wow, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yeremia 17 ayat 8. Ini sama dengan kitab Mazmur 1, tapi saya ambil dari Yeremia 17 ayat 8. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Wah, terpuji Tuhan. Yesus baik buat saudara. Malam hari ini saudara benar-benar dikasih pengetahuan surga yang luar biasa. Haleluya. Anak muda diberkati? Anak muda diberkati? Bilang sama Tuhan, Tuhan jodohkan teman. Oh iya, kalau mulai sekarang berdoa nanti Tuhan jawab. Jangan sampai heran-heran saudara, sampai lihat nanti calon suamimu tuh nggak bisa tidur saudara. Gitu ya. Jadi jangan mimpi kecil, mimpi besar dikit. Haleluya. Tapi yang udah kawin jangan cari istri lagi. Nanti saudara didakwa lagi sama setan. Jangan mau turun kelas ya. Kalau yang kemarin nanti udah lupain, amen.
Malam hari ini Tuhan melupakan dosamu. Amin. Malam hari ini Tuhan melupakan dosamu. Amin. Nah, itu dia. Oke. Yeremia 17:8. Nah, mana ini mic-nya? Oh, udah. Udah. Ke tepi. Tapi yang merambat akar-akarnya seperti batang air, amin. dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, Iya, yang tidak mengalami datangnya listrik, yang daunnya tetap hijau, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak pernah khawatir atau takut di musim kemarau tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Coba baca lagi di Mazmur 1. Haleluya. Mazmur 1, saudara. Ya, bacain lagi, Pak. Oke. Mazmur 1 baca terus. Berbahagialah orang yang tidak Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Dan kesukaannya adalah Tuhan. Amin. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang merenungkan Taurat itu siang, Malam. sekalipun saudara sering berkebun nyiram pohon, saudara ngapain? Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tuhan bilang begini, janganlah kau mengingini milik sesamamu. Ya Tuhan, ini aku lagi nanam Tuhan ya. Itu yang merenungkan Taurat Tuhan. Amin. Lagi jalan, lagi jualan minyak, saya tadi datang ke tempat bapak itu, jualan minyak bensin. Saya lihat cuma ada 3 botol gitu kan. Sekalipun cuma 3 botol, Tuhan bilang, dia bilang, kamu jangan pernah khawatir, sebab aku akan memberkati kau, gitu kan. Kita bilang cuma 3 botol Tuhan, iya Tuhan, aku tetap setia Tuhan. Haleluya. Amin. Nggak pernah kelaparan, saudara. Terus. Ayat ketiga, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yes. yang menghasilkan buah pada musimnya, Yes. dan yang tidak layu daunnya, Yang apa tidak saja layu, yang tidak layu. yang tidak layu daunnya, Yes. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yes. Coba perhatikan ayat itu baik-baik. Tadi dia bilang, jika engkau setia, amen, tidak mendengarkan nasihat orang fasik, amen, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, amen, tetapi yang sukanya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, amen. Dikatakan di situ, iya. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oh, tunggu dulu. Kayaknya lagi balap-balapan. 1, 2, 3. Amin. Amin. Saya butuh rahasianya sedikit ya. Tuhan akan tambahin. Selama ini saya hanya taunya ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang selalu berbuah pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.